Mungkin teman-teman bertanya-tanya, kenapa sih gergaji saya udah diasah tapi masih aja peret, masih aja nyangkut. Padahal udah runcing, lebih runcing dari bambu runcing. Tapi buat belah nyangkut, buat motong ya perlu tenaga ekstra. Mungkin karena ngasahnya nggak lurus nih. Atau mungkin kurang mahal nih gergajinya nih. Sudah, cukup semua pertanyaan itu teman-teman. Yang penting sekarang kita punya trik jitu. Cara mengasah gergaji auto lurus, tajam, gurih, renyah saat memotong, anti nyangkut, empuk, pulen buat belah. Semua itu nggak harus mahal, nggak harus ahli. Teman-teman pemula juga saya yakin pasti bisa. Yang penting kita pahami dulu triknya dan cara kerjanya teman-teman. Ngomong-ngomong, ini gergaji saya jadi nggak simetris gara-gara saya cuman mengasah bagian-bagian yang tumpul aja. Akhirnya beberapa kali asah dia jadi nggak simetris, ada yang lebih legok, ada yang lebih tinggi. Nah, saya sarankan sesekali kita cek, jangan sampai dia legok jauh. Seperti ini contohnya. Saya udah siapin satu gergaji yang akhirnya jadi fosil gara-gara salah dalam mengasahnya. Seperti kehilangan panduan, akhirnya kehilangan arah. Perlu saya ingatkan lagi ya teman-teman, tajam bukan berarti runcing. Karena bagi saya dalam mengasah atau mengikir gergaji, yang penting harus tajam dan sedikit runcing. Nah, bagaimana caranya? Mari sama-sama kita praktekkan teman-teman. Oke teman-teman, ini adalah asahan sebelumnya yang seiring waktu terkikis dan gak asik lagi untuk dilihat. Walaupun ini masih tetap tajam, tapi karena ujungnya nggak sama panjangnya, ada yang lebih panjang, ada yang lebih pendek karena terkikis buat motong kayu-kayu keras, buat motong apa aja nih, kayak Lis Gibson, kayak kayu kamper, kayak belah kayu, motong kayu, akhirnya terkikis. Jadi karena di asahnya itu hanya di bagian-bagian yang kurang tajam aja, akhirnya nggak simetris. Cara asahnya mudah, teman-teman tinggal posisikan di segitiga yang tidak dikikir sehingga membentuk piramida. Kalau saya sih tidak akan mengikir dengan posisi yang seperti ini, berlawanan. Kalau dilihat dari posisi sejajar seperti ini, teman-teman tinggal miringin sesuai dengan arahan segitiga. Jadi nanti saat dikikir akan menghasilkan segitiga hitam dan belah ketupat mengkilat. Otomatis kikir bagian samping akan mempertajam segitiga bagian belakang, dan bagian bawah kikir akan membentuk garis segitiga baru. Langsung aja kita praktekin teman-teman. Kalau saya seperti ini teman-teman, jadi didorong sambil penekanannya ke arah dalam sehingga akan membentuk segitiga, dan bawahnya akan membentuk segitiga baru sehingga rata semuanya nanti ke sana. Nah, kelihatan kan teman-teman, segitiga barunya nih belum terbentuk, makanya kita bentuk lagi. Kita luruskan dengan segitiga sebelahnya. Pelan-pelan dia akan terbentuk ya sampai garisnya itu nyambung. Bagian depan tidak rata seperti tadi kita ukur pakai siku, kelihatan. Jadi di sini masih harus kita kikir lagi. Lengkap satu, bagian lain kita kikir sehingga kelihatan seberapa panjang penurunannya, seberapa miringnya. Jadi nanti kalau nggak lurus tuh kelihatan teman-teman, segitiganya nggak absolut atau segitiganya nggak ngepas gitu. Pasti tuh kalau nggak ngepas pasti mencong. Kalau ngepas pasti ini akan lurus nanti otomatis. Seperti ini ya teman-teman. Kalau segitiga piramidnya sudah terbentuk, otomatis nih jadi lurus. Tinggal teman-teman terusin untuk ngebentuk segitiga hitam dan belah ketupat mengkilat. Mudah banget kan teman-teman? Terakhir, kalau kedua bagian sudah dikikir, maka hasilnya akan seperti ini. Segitiganya akan terbentuk di masing-masing sisi dan belah ketupatnya juga terbentuk. Kalau sudah seperti ini, insya Allah nih, potongan teman-teman, belahan kayu teman-teman itu nggak akan nyangkut, nggak akan keras. Saya akan praktekin secara real time tanpa dipercepat, tanpa di cut atau skip, biar teman-teman bisa lihat realnya seperti apa hasilnya.